apakah tidak terlalu dini itu mengumumkan dengan istilah kita sudah menemukan gas sebesar 6 TCF gitu? Sebenarnya fasilitasnya Bang. Fasilitas. Jadi kita nggak memakai fasilitas di Arun lagi. Oh, akan membangun kilang baru? Itu nggak ditemukan. 1 triliun lebih habis uang. Rugi. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Mulyawan. Saya sampai saat ini diamanahkan sebagai Deputi Perencanaan, Bang. Deputi Perencanaan di Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA. Kita pulang ke Aceh tahun 2018. 2018 saat itu alhamdulillah BPMA sebenarnya sudah terbentuk di 2015 Bang. Semenjak PP itu diterbitkan dan sudah ada kepala BPMA yang definitif. Namun waktu itu memang terkendala anggaran. Jadi kepala BPMA waktu itu belum ada anggaran, belum ada gaji, tapi beliau bekerja. Namanya Pak Marzuki Daham. Ya, yang pertama tuh ya. Yang pertama. Barulah di tahun akhir 2018 baru turun anggaran. Makanya beliau baru berani merekrut anak-anak muda Aceh yang ada di Jakarta dan di tempat-tempat lainnya lah untuk pulang ke Aceh. Jadi mungkin itu background sedikit. Oke, sebelumnya Pak Mulyawan ini di mana kegiatannya atau di pendidikannya di mana gitu? Saya untuk background pendidikannya S1-nya di Teknik Kelautan, itu Fakultas Teknik Sipil. Kemudian dilanjut ke Teknik Perminyakan, beasiswa pemerintah Aceh, Bang. Yang bekerja sama di AAD waktu itu di tahun 2009, Jerman itu ya? yang Jerman. 2 tahun di sana selesai, pulang ke Indonesia, terus sempat sebentarlah di Banda Aceh, sekitar 3-4 bulan. Terus kita berangkat ke Cirebon, ada tawaran di Pertamina EP di Cirebon. Selanjutnya pindah ke Jakarta di El Nusa. Di 2018 baru kita balik ke Aceh. Akhirnya Gitu. pulang kampung ya? Pulang kampung. Baik Pak Mulyawan, nah itu tadi sedikit latar belakang Pak Mulyawan lah ya, biar penonton Sago TV mengenal ya. Nah, ini kita to the point ya. Oke. Ada hal yang menarik belakangan ini dengan penemuan gas ya di Laut Andaman Selatan atau South Andaman ya kan. Penemuan ini jumlah yang diperkirakan sangat besar sekali itu, 6 TCF triliun kubik feet ya. Itu saya nggak bisa bayangkan itu sebesar apa tuh. Mungkin nanti Pak Mulyawan bisa menjelaskan itu sebesar apa, bagaimana gitu dan sebagainya. Nah pertanyaannya, apakah yang diberitakan di media ini sudah tepat, sudah benar, atau mungkin ada hal-hal yang belum diungkapkan di media? Baik Bang, kalau dari sisi angka yang disebutkan 6 triliun kubik feet itu memang ada rilisnya dari teman kita SKK Migas. Karena sekali lagi saya sampaikan di sini bukan disclaimer, tapi kita menghargai masing-masing tupoksinya. Sampai saat ini untuk wilayah yang di atas 12 mil laut itu masih di bawah wewenangnya SKK Migas. Jadi itu rilis dari teman-teman SKK Migas. Namun yang perlu dipahamkan kepada kawan-kawan di Aceh bahwasanya 6 TCF itu masih berupa level discovery Bang. Discovery. Jadi bisa saja nanti turun. Dan kalau kita mau sebutkan itu cadangan, sebenarnya belum bisa kita sebut cadangan, tapi masih sumber daya. Nah, yang namanya cadangan itu analoginya gini lah. Kita beli 1 botol minuman kemasan, itu udah siap minum. Dan kita saat ini mungkin di meja kita mungkin ada 10 botol minuman kemasan. 10 botol itu yang disebut cadangan, yang sudah ada di meja kita. Sudah pasti ya, sudah pasti. Sudah dikemas, betul, udah dikemas, tinggal ambil, tinggal kita jual. Nah, tapi yang ini analoginya gini aja. Berarti itu kita menemukan sumber mata air mineralnya. Cuman kita belum tahu berapa biaya produksinya, berapa biaya eksplorasinya, jumlah besarannya belum tahu berapa gitu. Nah, 6 TCF itu masih estimasi awal. Dia butuh evaluasi selanjutnya. Nantinya dari si kontraktornya K3S kita menyebutnya akan mengirimkan rencana pengembangan lapangan. Itu yang perlu persetujuan dari pemerintah. Disitulah baru secara ofisial bisa disebut cadangan Bang. Jadi sudah terpenuhi ekonomis, terpenuhi teknis, dan sudah
tahu secara pasti jumlahnya sebenarnya berapa. Oh gitu. Makanya saya lihat di pemberitaan itu tidak ada kata-kata cadangan gitu ya. Sementara Iya. kalau di pemberitaan lain saya pernah lihat tuh cadangan migas ya. Betul. Maka ini maknanya lah ya, yang seperti Tapi kita kategorikannya sebagai sumber daya. Jadi ada daya. 2, sumber daya dan cadangan. Kalau bahasa Inggrisnya resources dan reserve. Jadi cadangan itu Oke, reserve gitu. Berarti apakah tidak terlalu dini itu mengumumkan dengan istilah kita sudah menemukan gas sebesar 6 TCF gitu? Sebenarnya kalau kita sampaikan terlalu dini, ini adalah berita baik, Bang. Hmm. Berita baik artinya gini. Dengan ada pengumuman seperti ini itu membuka prospek baru. Bahwasanya Aceh yang selama ini sangat jarang dilakukan eksplorasi, ya kan, mungkin karena berbagai hal lah di masa lalu, ada konflik, ada apapun lah itu, sehingga kegiatan itu nggak bisa jalan. Sedangkan di tempat lain seperti Sumatera Selatan, Sumatera Tengah itu sudah sangat padat itu eksplorasinya, dan jumlah lapangan itu sudah sangat padat dibandingkan di Aceh. Nah, jadi di Sumatera Tengah itu hampir ratusan lapangan yang sudah diproduksi, sedangkan di Aceh cuman hanya bisa dihitungkan jari, Bang, nggak nyampe 10 lapangannya. Makanya perlu diekspos gitu ya, Betul, supaya di publik tahu ya. semua publik tahu, para investor pun tahu, sehingga mereka berpikir Aceh ya udah kondusif. Nah, dan Aceh masih banyak potensi yang belum ditemukan kalau mereka mau melakukan eksplorasi. Jadi message-nya itu sih sebenarnya. Oke. Gitu. Weh, bisa dijelaskan nggak sedikit 6 TCF itu kira-kira sebesar apa itu? Biar penonton bisa bayangkan. Kalau diliterkan berapa tuh kira-kira? Kalau non TCF gini aja sih, Bang, gampangnya. Saat ini kita ada blok B namanya, wilayah kerja B yang sudah dikelola sama perusahaan daerah kita, PT Pema Global Energy. Jadi itu pada saat dikelola sama mobil itu jumlahnya total 17 triliun kubik feet. 17 TCF. Oh, 17 TCF. 17 TCF. Oke. Dan sudah berproduksi lebih dari 44 tahun. Saat ini cadangan dari, ini saya yang mau cadangan karena emang sudah tahu berapa. Cadangan dari blok B itu tersisa seratusan BCF, seratusan miliar, billion. Jadi bisa dibayangkan berapa besar kalau 6 TCF. Yang sekarang kita punya Pema yang sama ini menghasilkan dividen selama 2 tahun ini ya dari cuman 0,1 TCF, Bang. 0,1. 0,1 TCF. Dan itu sudah profit si Pemanya. Sedangkan ini kan 6 TCF. Kalau Exxon Mobil dulu 17 TCF awalnya. Dari 17 TCF sisa sekarang 0,1 TCF. Oh, itu ya, setelah 40 tahun lebih ya. 44 tahun. 40 tahun. Dan itu masih bisa bertahan, prediksi kita secara keekonomisan sampai tahun 2028. Oke, ya sekitar 4-5 tahun lagi ya. 45 tahun. Nah, ini temuan ini ada kan, kalau orang awam pikirnya ini sumur ya, sumur bor ya. Ini untuk berapa sumur temuan ini? Yang sebenarnya ini berita baik ya. Tapi sebelum ada berita baik ini, ada berita yang kurang baik waktu itu dari Andaman 3 yang dibawa BPMA. Waktu itu sempat dibor juga, tapi ditemukan tidak terlalu besar. Jadi secara sumurannya sudah tidak ekonomis. Nah, itu di Andaman 3, nama sumurnya Rencong 1X. Nah, sedangkan setelah itu ada Timpan di atas 12 mil di bawah SKK. Itu ditemukan juga. Dan sekarang ini layaran sama Mubadala. Secara prospek berarti 1:2 nih berarti. Yang satu tidak temu, 2 ditemukan. Itu sudah cukup bagus, Bang, untuk eksplorasi di kawasan Andaman ya. Andaman kan ada beberapa nih. Itu sudah sangat bagus. Artinya kalau ini terus dijaga keberlanjutannya, insya Allah akan jauh lebih besar kemungkinannya. Nah, setelah ini mungkin akan ada sumur-sumur delineasi namanya. Jadi biasa satu lapangan kita bor satu sumur dulu. Setelah confirm discovery, kita akan cari batasannya, luasannya sejauh mana. Delineasi batas luasannya. Setelah itu dapat, baru
kita bisa hitung volumenya. Jadi kan kalau volume itu kan luas kali tinggi. Ya. Nah, tingginya atau tebalnya itu sudah dapat sebenarnya dari satu sumur. Tapi kalau kita dapat 2 sumur, kita bisa dapat luasan sama tinggi rata-rata, Bang. Ketebalan rata-rata. Ya, itu spesifiknya. Gitu. Jadi insya Allah berita ini sangat bagus, membuka cakrawala baru lah bagi geologis, bagi geosaintis untuk di kawasan Andaman 3. Atau Andaman 1, 2, 3 dan South Andaman. Yang penemuan terakhir ini di Andaman. Di South Andaman, Bang. South Andaman berapa nih? Jadi ada Andaman 1, Andaman 2, Andaman 3 sama South Andaman. Oh, itu penamaannya. Betul. Ya, jadi, South Andaman ini sebenarnya rilisan dari beberapa yang terdahulu tidak ditemukan idealis. Mereka dapat data baru, mereka processing baru, dan mereka ngebor, alhamdulillah dapat gitu. Oke. Nah, temuan ini apakah ada divalidasi dari pihak yang lain, pihak independen gitu? Nah, nantinya kalau kita ngomong cadangan, Bang, itu harus ada sertifikasi. Oh. Nah, kalau untuk Indonesia, lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikasi cadangan itu ada 2. Yang pertama LAPI ITB sama Lemigas. Itu yang lokal. Lembaga migas ya? Lemigas, lembaga migas di bawah kementerian. Nah, tapi kalau untuk di luar itu banyak lembaga profesional yang bisa mensertifikasi itu. Jadi angka 6 TCF itu, makanya saya bilang itu belum dikategorikan cadangan. Karena kalau udah kata cadangan kita harus sertifikasi. Nah, ketika sertifikasi itu udah pasti. Oke. Secara terminologi juga ini bukan cadangan ya. Bukan. Jadi mungkin nanti editor diingat ya, jangan ada kata-kata Sumber daya, Mas, sumber daya. Jangan kata-kata cadangan di narasinya, di sumber daya. Sumber daya. Nah, oke lah, tadi sudah saya rasa menarik ya, sudah agak terbuka lah kita ya mengenai pemahamannya tentang South Andaman ini. Saya ingin tahu nih sebenarnya alur proses bisnis hulu migas sebelum dan sesudah discovery ini gimana nih Pak Meliwan? Oke, hulu migas bisnis, saya mau sampaikan ada 3 hal sebenarnya. Hulu migas itu bisnis yang padat modal, terus padat teknologi, sama padat sumber daya manusianya. Semuanya padat-padat. Semuanya padat, Bang. Dan butuh nafas yang panjang sebenarnya. Kalau kita mulainya dari kayak maraton ya. Dari eksplorasi. Makanya kontraknya itu 30 tahun, Bang. Diberikan 30 tahun, 10 tahun untuk eksplorasi. Nah, tahapan saat ini yang di Andaman 1, 2, 3 maupun Andaman itu masih dalam tahapan eksplorasi. Jadi masih butuh waktu yang lama sehingga nanti dia bisa jadi komersial. Nah, komersial kapan? Ketika rencana pengembangan lapangannya sudah disetujui sama pemerintah. Jadi situ ada peran pemerintah. Nah, kalau yang di bawah 12 mil, sebelum pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili Menteri SDM itu menyetujui rencana pengembangan lapangan, gubernur harus menyetujui dulu. Nah, cuman yang di atas 12 mil ini nggak diatur, Bang, di PP 23. Jadi masih pakai dasar nasional lah, regulasi nasional gitu kurang lebih. Jadi prosesnya mulai dari eksplorasi 10 tahun, kemudian nanti sisa 20 tahunnya itu mungkin dipotong sama masa pengembangan. Masa pengembangan bikin konstruksinya, Bang. Jadi setelah ada rencananya, butuh 10 sumur nih untuk kuras cadangan tadi. Butuh platformnya, butuh ini, macam semua dihitung. Ternyata untung. Negara dapat berapa, kontraktor dapat berapa. Nah, kalau ekonomis baru dikembangkan. Kalau nggak ekonomis, ya nggak jadi kembangkan. Salah satu contohnya mungkin ada di lepas pantai juga, itu di lapangan Jambu Ayu Utara. Itu dulunya yang operatornya Eni dari Italia. Dia menemukan cadangan. Tapi setelah dikaji di rencana pengembangan lapangannya, cadangannya terlalu kecil dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengeluarkan cadangan itu. Sehingga sampai saat ini nggak bisa dikomersilkan. Betul. Harapan kita nih, Bang, yang kemarin discovery itu bisa melewati fase ini sehingga bisa komersil dan hasilnya bisa dinikmati sama Aceh dan sama Indonesia. Karena Aceh itu dapatnya dari porsi Indonesia, Bang. Iya. Setelah dibagi ke Indonesia, Indonesia bagi lagi ke Aceh. Iya. Karena ini di atas 12 mil ya. Di atas 12 mil kita dapat
30%, di bawah 12 mil kita dapat 70%. 70% dari porsinya Indonesia itu kan? Porsinya government, porsinya Indonesia. Government, ya. Gitu. Jadi bukan langsung dari perusahaan kasih ke kita ya. Enggak, Bang. Enggak. Ya ini harus dipahami kan Betul. baik-baik kan. Ya. Jangan sampai pikir nih 70 perusahaannya bagi ke kita terus atau 30 bagi ke kita terus enggak ya. Nah, kalau yang seperti Abang sampaikan itu ada mekanisme lainnya. Apa itu? Namanya partisipasi interest. Nah, contoh misalnya ketika sudah komersil tadi udah dihitung semua, itu perusahaan daerah itu berhak mendapatkan 10% partisipasi interest. Nah, 10% ini tanpa dia mengeluarkan modal. Perusahaan daerah. Saham ya? Bukan saham, Bang, tapi keikutsertaan. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini. Kalau di wilayah kerja itu ada namanya partisipasi interest. Misalnya wilayah kerja apa namanya? Ada X lah, wilayah kerja X. Ada dua perusahaan di situ misalnya. Masing-masing ada yang 50, ada yang 50. Nah, ketika dia butuh biaya 100 juta, masing-masing harus keluarin uang 50 juta untuk pengembangan. Nah, tapi kalau dia partisipasi interest, misalnya 10% tadi, dia kan seharusnya ngeluarin 10 juta, Bang. Nah, tapi karena ini ada privilege khusus untuk BUMD, dia nggak perlu keluarin uang di awal. Tapi ketika sudah komersil, biaya tadi dipotong sebagian untuk nyicil biaya itu, sebagian dia nikmati sebagai profitnya. Nah, kalau itu langsung bisa dapat ke BUMD-nya, mungkin efeknya ke pemerintah dalam bentuk dividen. Mungkin kurang-kurang lebih hampir sama seperti yang dilakukan oleh Pemas sekarang. Sekarang. Tapi kalau sekarang kan memang dia yang jadi operatornya. Nah, kalau nantinya ini komersil, PT Pembangunan Aceh atau PEMA itu bisa meminta 10% sebagai hak privilege ya. Hak privilege tadi. Itu. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan sudah penemuan di South Andaman. Masih ada kemungkinan penemuan lain nih? Masih, Bang. Masih. Kalau kita sampaikan bahwasanya minyak itu memang sumber daya yang bukan terbarukan. Tapi sepanjang masih ada eksplorasi, sepanjang itu pula kita masih punya harapan itu ditemukan. Apalagi seperti saya sampaikan tadi, statistik eksplorasi di Aceh khususnya, kalau secara geologis mungkin kita mengatakannya ada dua basin. Basin di atas itu namanya basin North Sumatra Basin. Ini nama basin, Bang, ya, bukan nama provinsi. Ya, basin itu kayak cekungan gitu ya. Cekungan. Menampung North Sumatra Basin, di tengah Sumatera ada Central Sumatra Basin sama South Sumatra Basin. Nah, di North Sumatra Basin ini atau cekungan yang berada hampir 100% di wilayah Aceh nih. North Sumatra Basin ini hampir 100% di wilayah Aceh. Memang 100% di wilayah Aceh. Itu selama ini kurang tereksplorasi. Diindikasikan dengan jumlah lapangannya yang sedikit lapangannya. Dibandingkan dengan Central Sumatra Basin, itu udah padat, Bang. Tapi sampai sekarang masih banyak. Macam Rokan yang dulu Chevron itu, Chevron sekarang di Riau, Pertamina di Riau. Ya, itu udah padat, Bang. Berarti masih besar peluang untuk menemukan itu sepanjang ada kegiatan eksplorasi. Nah, kegiatan eksplorasi ini kan membutuhkan biaya yang besar dan negara tidak pernah mengeluarkan biaya untuk eksplorasi. Maka itu kita butuh perusahaan, investor ya. Kita butuh investor. Kenapa? Ketika dia tidak ditemukan, negara nggak rugi sama sekali. Justru negara mendapatkan data. Contoh nih, yang di Andaman 3 yang di bawah kewenangan BPMA, itu operatornya si Repsol. Itu nggak ditemukan. 1 triliun lebih habis uang. Rugi. Nah, negara dapat apa? Negara dapat datanya. Negara dapat apa? Karena si Repsolnya duluan ngebor, akhirnya investor yang lain punya data untuk melakukan evaluasi. Data awal sudah data ada awal. semua ya, referensi. Nah, kemudian dapatlah sumur yang lain. Jadi sebenarnya bagi kita secara keseluruhan menganggapnya ya ini udah sangat bagus. Probability-nya 1 tidak berhasil, 2 berhasil. Berarti kan udah berapa persen? 60% ya. Nah, biasanya eksplorasi itu angkanya ya 10%, 20%, Bang. Udah bagus gitu ya. Ya, ini udah bagus sekali. Jadi berarti kemungkinan untuk ditemukan masih sangat besar di region Aceh. Tapi memang
most likely di laut bang. Di laut. Dan cuman tadi dari segi penamaan tadi North Sumatra Basin ya. Betul. Cuma karena penamaannya North Sumatera terkesannya kayak bukan di Aceh ya. Kayaknya di provinsi Sumatera Utara ya. Nah, makanya harus dibedakan sebenarnya bang. Kalau kita menyebutnya basin, itu kan orang zaman dulu yang kasih nama bang. Sumatera dibagi 3, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, sama Sumatera bagian utara. Bagian utara. Oh iya, artinya ini penamaannya merujuk ke dulu-dulu ya. Betul. Nah, Sumatera bagian utara, betul. bukan merujuk ke nama provinsi. Bukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah ketika mungkin nantinya bang, kalau ada wilayah kerja baru, kita bisa namain dengan penamaan kita sendiri. Misalnya. Ya itu penting saya rasa masalah penamaan ini kan. Kan kita kan perlu dukungan juga dari masyarakat. Betul bang. Salah kasih nama masyarakat udah apa nih kok North Sumatera lagi, North Sumatera lagi. Karena perairannya perairan Aceh bang. Perairan Aceh. Seperti dibilang 100% berada di perairan Aceh kan. Perairan Aceh bang. Sudah layak lah dikasih nama misalnya apa rencong apa nama-nama yang berbau keacehan kan. Nah BPMA ini menjadi regulator di bawah 12 mil dan SKK di atas kan. Nah untuk pembagian kewenangan BPMA sebagai regulator tuh apa itu sederhananya tuh kewenangannya sebagai regulator apa saja? Oke. Sebenarnya kalau dilihat tugas pokok dan fungsi hampir sama bang. Antara SKK sama BPMA. Resikonya, tanggung jawabnya itu sama. Yang membedakan hanya wilayah. Wilayah kerja ya. Wilayah kerja. Mungkin gini lah. Dulu kan ada Kodam Iskandar Muda, ada Kodam Bukit Barisan ya kan. Dulu ada Aceh masuk di Bukit Barisan. Ini kan ada Kodam Iskandar Muda. Cuman wilayah aja bang. Namun secara tugas pokok dan fungsi hampir 100% sama. Yang membedakan ada satu tupoksi kita yang beda dengan SKK. Apa itu? Di poin 1 kita itu melakukan negosiasi kerjasama. Nah, jadi sebelum kontrak itu ditandatangani, kita udah mulai terlibat di awal bang. Jadi kita ini pemerintah Aceh sudah. BPMA. Nah, kalau SKK Migas, tugas pokok dan fungsinya itu baru jalan ketika tanda tangan kontrak. Itu yang membedakan. Selebihnya sama. Kalau BPMA sebelum tanda tangan kontrak itu sudah punya wewenang untuk melakukan negosiasi dengan investor. Kenapa? Karena disitulah nanti negosiasi bagi splitnya seperti apa, untuk pemerintah berapa, untuk investor berapa. Ketika investor bilang ini secara keekonomisan nggak menarik nih, udah kita bisa kasih fleksibilitas, kita kasih splitnya yang jauh lebih besar untuk mereka bisa lebih ekonomis. Nah itu bedanya bang. Jadi di tupoksi kita ada satu tupoksi poin 1 itu melakukan negosiasi kerjasama. Nah di SKK itu nggak ada. SKK setelah MOU baru setelah tanda tangan kontrak kerjasama baru aktif itu. Aktif. Kalau tugas pokok dan fungsinya. BPMA sebelumnya ya. Sebelumnya. Itu ada lobby-lobbynya nih ya. Betul. Ada lobby-lobby pemerintahan, BPMA, lobby-lobby bawah tanah nih. Enggak bang, itu resmi. Resmi. Dan ada proses bisnisnya. Makanya di Aceh itu ada nanti tim penawaran wilayah migas Aceh. Itu terlibat di situ ada pemerintah Aceh, ada BPMA, ada universitas. Nah jadi sebelum konsep kontrak kerjasama itu sampai ke gubernur, itu sudah digodok dulu bang secara teknis ekonomisnya. Nah itulah uniknya di kita. Jadi kita udah masuk di awal. Bukannya itu menambah birokrasi baru? Artinya kalau di tempat lain ya teken kontrak, teken terus. Nah, setelah itu baru bareng kerjanya kan. Betul. Kalau di Aceh kan kontrak belum diteken tapi sudah mulai nego-nego, sudah mulai melibatkan banyak pihak. Betul. Jadi mau nggak mau bang, suka nggak suka dengan adanya PP 23 itu menambah mata rantai birokrasi. Kenapa? Karena ada pengelolaan bersama. Cuma yang bisa kita pastikan dari sisi BPMA, di BPMA kita tidak memperlama birokrasi itu. Kenapa kita bisa pastikan itu? Karena yang pertama bang, dari sisi struktur organisasi kita sangat simpel. Dan kita pastikan itu bisa berjalan dengan cepat. Nah ketika nanti proses negosiasi ini yang kita butuh dukungan stakeholder tadi bang. Kenapa? Karena di Aceh itu kontrak kerjasama sebelum
disetujui sama gubernur harus mendapatkan persetujuan dari DPRA juga. Jadi di situ yang harus kita memberikan pemahaman bahwasanya kontrak ini memang harus segera ditandatangani karena secara teknis kita sudah kaji lah. Nah, itu yang butuh tantangannya di situ. Iya, Tapi karena kalau sudah masuk ke DPRA itu udah ranah politik biasanya kan. iya, Ada bau-bau politisnya. ada bau politisnya, ada bau kepentingan Aceh. Disitulah kita jaga kepentingan Acehnya. Nah, kepentingan Acehnya seperti ini contohnya. Misalnya, ini ketika ditemukan mau pengembangan lapangan, orang kan investor kan cenderung menghindari bersinggungan dengan sosial dengan masyarakat. Apalagi di laut lebih gampang sebenarnya. Mereka mungkin nanti cenderungnya saya bikin fasilitasnya di laut aja. Tapi kalau kita bikin fasilitas di laut, tidak ada multiplier efeknya, Bang. Ya, dampak ke masyarakat. Dampak ke masyarakatnya nggak ada. Semua pasti akan high teknologi, teknologinya tinggi, terus modalnya padat. Nah, sedangkan kalau kita geser itu ke darat, artinya oke, penemuan di laut, tapi prosesnya kita bawa ke darat. Nah, di mana keberpihakan Aceh di situ? Di situ, Bang. Dan kepentingan Aceh bisa dikawal di situ. Nah, memang menambah mata rantai birokrasi. Mau nggak mau karena PP-nya bunyinya seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu untuk memperkuat kepentingan Acehnya. Pokoknya demi kepentingan Aceh lah ya. Betul. Agak lama dikit nggak apa-apa. Ya, tapi jangan lama-lama kali juga, Bang. Kan? Intinya gini, Bang. Kami siap sedia misalnya ada yang hal diragukan, tinggal panggil kita. Kenapa? Karena kita kantornya di Banda Aceh. Nggak seperti dulu apa-apa harus Jakarta. Jadi gitu ya. insya Allah akan jauh lebih simple lah. Nih kalau kita lihat dari masyarakat awam ya kan, temuan-temuan ini kadang-kadang kan disambut dengan rasa skeptis ya. Oke. Masyarakat awam nih, kita bicara masyarakat awam karena sebelum-sebelumnya ada berita inilah itu. Nah, bisa jadi juga mereka karena belum mendapatkan manfaat langsung. Ya masih Bang. Masih jauh. Betul. Betul. Nah, kira-kira tanggapan BPMA untuk apa ya, kalau bahasa keren, untuk mereduksi skeptis nih gimana tuh? Bagi saya pribadi, mungkin juga bagi BPMA, kan sudah hampir 5 tahun hijrah lah ke Banda Aceh, Bang. Kita melihatnya rasa skeptis ini itu wajar adanya. Tapi bagaimana sebenarnya kita menumbuhkan kembali semangat optimisme di Aceh. Nah, pemberitaan yang kemarin muncul itu salah satunya menambah semangat optimisme. Namun ya harus sering mungkin nih macam podcast seperti Bang Nijar nih adakan untuk apa? Untuk memberikan gambaran yang utuh ke masyarakat sehingga apa? Ekspektasi masyarakat itu tidak terlalu besar. Walaupun kita pengen ke arah situ, tapi itu butuh waktu. Butuh waktu, butuh sumber daya dan butuh kesabaran juga. Nah, kita sekarang kan memang masyarakatnya pengen semuanya instan, Bang. Dan kita juga sendiri pengen instan juga, ya kan? Contohnya gini lah, itu kan bagi BPMA bagian dari apa? KPI lah. Kita pengen KPI kita di tahun ini tercapai. Key Performance Indicator. Nah, KPI itu kalau di fase produksi itu mungkin bisa sangat singkat durasinya, tapi kalau eksplorasi ini sangat panjang, Bang. Jadi memang kita butuh banyak lebih mendekat ke masyarakat. Ini mungkin PR kita juga ya. BPMA butuh sering juga nih melakukan hearing session atau apapun lah, expose publik. Selama ini memang agak kurang, Bang. Ya menurut kami juga. Kurang. Kenapa? Kami juga masih belajar. Karena ada dua hal yang berbeda, Bang, dengan lembaga lain. Kita kan berhubungan dengan K3S. Semua hal ini kan bersifat konfidensial. Jadi kita masih coba memilah mana data konfidensial, mana data yang bisa kita sampaikan ke publik sehingga nggak terjadi miss. Nah, jadi kita masih coba belajar itu dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita akan coba lebih banyak expose dengan sudah kita formulasi dengan bahasa publik, Bang. Gitu. Baik, saya rasa penjelasan dari Pak Muhammad Mulyawan ini sudah cukup memadai lah ya, bahasa-bahasa yang
yang mudah dipahami oleh masyarakat awam kan. Kalau kita pantau tuh misalnya dari podcast kami yang kemarin, komen-komen netizen kan masih Iya. banyak yang negatif gitu. Karena Oke. mungkin mereka belum paham kan. Betul Bang. Apalagi nih penemuan ini berita apa nih ya, Siap. seperti itu kan. Ya mudah-mudahan dengan semakin banyak kita podcast seperti ini ya, masyarakat juga semakin tercerahkan. Betul. Oke, ini mungkin terakhir ya pertanyaan saya. Nah, kira-kira dalam tahun ini ya, apa yang kegiatan BPMA dalam mendukung industri hulu migas di Aceh? Baik Bang. Tadi saya sampaikan bahwasanya cadangan kita sebenarnya sudah nipis. Kita cuma sisa-sisa tadi, sisa di Arun, terus ada di Medco yang sedang produksi, itu pun sudah ditemukan tahun 70. Tantangan yang di bawah wewenang BPMA, kita menangani lapangan sudah tua nih Bang. Jadi baratnya dulu Arun itu untuk menghantarkan dia pakai robur nih. Ya kan, isinya mungkin ratusan orang, ya kan. Robur saya jelaskan sedikit. Robur itu apa, bus tua gitu. Bus tua, betul Bang. Bentuknya kayak seperti roti bantal. Ya. Ya. Kalau lewat di Simpang Mesra itu apa makanya namanya Simpang Mesra karena bergantungan situ Bang ya. Iya, apa belokkannya itu. Nah, dulu itu zamannya mobil oil sebesar itu busnya yang digunakan, atau sekarang fasilitas yang digunakan sebesar itu untuk mengangkut banyak, untuk memproduksi besar. Sekarang isinya cuma sisa 0,1 tadi Bang. Tapi kita masih pakai bus yang besar itu. Nah, yang lakukan BPMA saat ini, bus yang besar itu kita nonaktifkan. Kita ganti dengan kendaraan yang lebih kecil. Nah, alhamdulillah tahun ini barangnya sudah datang, udah mungkin bulan 1 commissioning. Kita Barang bisa apa nih, Bang? fasilitasnya Bang. Fasilitas. Jadi kita nggak memakai fasilitas di Arun lagi. Oh, akan membangun kilang baru? Fasilitas processing namanya, bukan kilang. Oh, bukan kilang. Ya. Untuk memproses gasnya itu nggak bisa langsung dipakai Bang, diproses dulu, dipisahkan CO2. Nah, kita nggak pakai Arun lagi. Kenapa? Karena dengan kita Ini pakai informasi baru ini. dengan kita pakai kilang yang ada di Arun, kita cuma bisa jual gas dari wilayah kerja B itu 12 mm standar coffee fit. Sisanya hampir 35 mm itu kita bakar Bang. Untuk generator, untuk processing. Kenapa? Karena bahan bakar bus tadi besar tuh. Iya. Butuh segitu besar. Kalau dulu nggak ada artinya kita bakar 35. Lagi banyak. Lagi banyak. Nah, sekarang kita lakukan optimasi itu, kita pindahkan ke klaster 4. Itu posisinya di poin A, di Lok Sukun. Nah, itu barang yang kecil. Ya, karena kita pindahkan itu, kita bisa mendapatkan tambahan yang bisa kita jual sebesar 16 sampai 20 mm. Yang selama ini kita cuma dapat 12. 12, kemudian akan dapat tambahan 16 sampai 20 mm. Jadi bisa 28 ya. 28. Nah, informasi juga Bang, zaman dulu ketika masih pengelolaannya Pertamina Hulu NSB, kita cuma bisa jual 12, kita produksi 30. 35 lah. Lebih dari 50% ya Betul. hilangnya. Sekarang kondisinya dengan dikelola sama PEMA Global Energy, itu produksi sudah hampir 50 Bang. Sudah 50 bahkan. 51, 52. Kita bisa jual 25. Kondisi sekarang. Nah, kalau nanti ada penghematan lagi di sisi fasilitas, kita bisa dapat tambahan 16 mm lagi. Itu tanpa kita melakukan eksplorasi. Iya. Jadi Jadi efisiensi ya. efisiensi. Jadi kita optimasi. Itu yang kita lakukan di BPMA sekarang Bang. Jadi kita benar-benar men-treat mesin-mesin tua, barang-barang tua, dan kita memperpanjang umurnya. Perencanaan awal Arun itu akan selesai di tahun depan Bang, 2024, 2005. Dengan kita install barang baru, fasilitas yang baru yang jauh lebih kecil, kita bisa memperpanjang umur ekonomisnya sampai 2028. Dan saat ini kita ada 3 pengeboran lagi jalan. Kemarin sudah discovery juga di A55A. Terus ini lagi pindah ke Raya C1. Mungkin mudah-mudahan akhir Januari itu pengeboran pertama. Selanjutnya pindah lagi ke A72. Nah, kalau ini sukses, kita hitung dulu berapa jumlah cadangannya. Itu memperpanjang lagi usia dari blok B ini. Dapat tambahan cadangan-cadangan baru. Memang tidak sebesar yang di laut tadi Bang. Gitu.
Tapi itu secara keekonomian banyak memberikan multiplier effect buat Aceh. Contoh lah, PT PEMA itu bisa eksis sampai saat ini. Kenapa? Karena dia mendapat pengelolaan Blok B. Dia bisa dapat dividen di situ, dia bisa belajar di situ. Nah, jadi walaupun kecil, itu multiplier efeknya besar. Nah, kita upayakan ke depan banyak hal-hal seperti itu yang bisa kita berikan multiplier effect besar buat Aceh, Bang. Apalagi kalau kita dapat yang besar di laut, Bang. SOT Andaman. SOT Andaman. Oh, tadi berarti fasilitas itu istilahnya peralatan-peralatan baru, tapi dibangun di lokasi yang sudah ada ya? Bangun lokasi yang udah ada. Bukan lokasi baru lagi? Enggak. Oke. Tapi enggak di kalau poin B itu kan di Kilang Arun sekarang. Ini kita geser mendekat dengan sumurnya. Di klaster berapa? Klaster 4. Masih di kecamatan yang sama gitu ya? Iya, di Samtalira Arun. Seperti cari tanah kosong lah pesawat gitu ya? Enggak, memang di lokasinya existing. Ya, oke. Demi efisiensi Efisiensi, Bang. Untuk meningkatkan yield, istilahnya result ya? Kita menyebutnya lifting. Lifting, oke. Nah, karena nggak semua gas yang diproduksi itu bisa jadi lifting. Bisa jadi duit. Jadi ketika lifting itu jadi duit. Jadi yang selama ini 30 itu dibakar, nggak jadi duit, kita efisiensikan bisa dapat 16 untuk jadi duitnya. Ini banyak istilah-istilah. Oke, orang kamu juga bingung tadi. Dari segi penamaan juga ada A1 penomoran ya. Iya. Kenapa nggak disebutkan nama yang mudah diingat aja? Tuh memang ada istilahnya. Itu kan tata cara penamaan gitu. Itu penamaan dari warisan zaman Exxon, zaman mobil oil dulu ya. A itu kan bisa kepanjangannya Aceh, bisa kepanjangannya Arun. Oh, begitu. Nah, Nanti itu udah sumur yang ke-55, ada yang sumur ke-72. Jadi saya ada penasaran sedikit nih. Tadi Pak Mulyawan mengatakan pengeboran yang kita lakukan hari ini itu kan berdasarkan data-data lama ya. Betul. Nah, itu kira-kira selama mana tuh? Dari masa Belanda sudah ada atau saya penasaran. Baik, kalau yang wilayah kerja B sendiri itu mulai dia eksplorasi di tahun 67-an lah. 67 sampai 70. Nah, terus ketika dia menemukan lapangan Arun, udah dapat Anjayan, ya udah, dia nggak peduli lagi lapangan-lapangan yang lainnya. Walaupun data awal udah ada semua ya. Udah ada. Nah, sekarang kita melakukan seismik baru di wilayah kerja B di kawasan Raya dengan Cunda. Nah, ketika kita seismik, kita processing, ternyata ada loh pelamparannya. Nah, ini lagi kita evaluasi. Terus kalau yang SOT Andaman itu memang di Andaman itu data baru semua, Bang. Oh, data baru. Itu data baru, seismik lah. Ibaratnya kita pergi ke dokter objin. Kita periksa nih. Ini ada kandungannya. Oh, ada kandungannya. USG lah ya. USG. Sama persis, Bang. Seismik dengan USG sama persis. Yang membedakan skalanya mungkin ya. Tapi kan laut yang sangat luas itu. Betul, skalanya nggak beda. mungkin kita random ini ngetesnya kan. Sudah ada data-data awal gitu ya. Udah, Bang. Ini di titik mana. Walaupun nanti ini meleset. Pindah seperti itu ya kira-kiranya. Ya baik, Pak Muhammad Mulyawan nih, menarik ya berbicara tentang migas di Aceh ya. Masih banyak peluang, masih banyak harapan, walaupun ya harus sabar lah gitu. Iya, harus sabar. Jangan terburu-buru kan, jangan ribut-ribut lah, jangan marah-marah, karena netizen kita suka marah-marah nih kalau kita lihat komen nih kan. Apa nih belum? Terima kasih banyak nih Pak Muhammad Mulyawan atas kehadirannya di podcast Sago TV. Kami juga merasa senang sekali ya. Karena ini kesempatan yang langka bisa mengundang salah satu lembaga yang penting dan khusus hanya ada di Aceh ya. Hanya ada di Aceh. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa share informasi lah dari BPMA. Baik, rekan Sago TV, terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.